Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita ke pertemuan kedua bersama Ibu. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan penambahan materi dari pertemuan yang pertama. Masih di kerajinan fungsi hias. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk materi pembelajarannya, yang pertama itu tujuan kerajinan dibuat, perbedaan produk kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai, dan yang ketiga prinsip kerajinan fungsi hias. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini ada tujuan kerajinan itu dibuat. Nah, di situ ada 3 gambar ya. Ada fungsi pakai dan fungsi hias. Itu kita lihat yang pertama. Nah, di situ kalian sudah pasti tahu ya, gambar yang pertama itu apa, dan itu sangat sering kita gunakan ya. Ya, itu adalah cangkir. Nah, cangkir yang dominan itu fungsi pakai, di mana dapat digunakan sebagai wadah atau tempat air minum. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, itu cangkir dengan tambahan unsur ornamen, tetap masih bisa digunakan ya, sebagai wadah minum. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga, kalau dilihat itu cangkirnya sudah berbeda ya dari gambar satu dan gambar kedua. Nah, cangkir yang gambar ketiga itu sudah memiliki unsur estetik, artinya tidak bisa digunakan lagi kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, itulah maksud dari fungsi pakai dan fungsi hias. Oke, selanjutnya, nah di sini ada prinsip kerajinan fungsi hias, ya. Nah, di mana di situ yang pertama keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan tangan. Yang ketiga ada unsur estetik atau keindahan tadi ya. Kemudian ada unsur hiasan. Nah, kemudian ada juga lagi sebagai kebutuhan simbolik. Itu seperti kerajinan tradisional. Sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal-hal tertentu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada keunikan bahan kerajinan. Nah, ini ada contoh-contoh dari bahan alam. Bisa kalian lihat di situ ada 8 contoh bahan alam. Nah, bahan alam itu yang pertama kita tahu tanah liat. Ada kayu ya, serat batang pisang, bambu ya, dan sebagainya. Nah, adapun keunikan bahan ini kalau dari tanah liat itu memiliki tekstur yang halus ya. Kalau dari serat batang pisang itu memiliki tekstur yang kasar dan berwarna coklat ya. Nah, coba kalian perhatikan bahan-bahan alam itu. Itu adalah contoh dari bahan-bahan alam ya. Kemudian kita ke bahan buatan. Nah, di sini maksud bahan buatan Ibu rasa kalian juga sudah tahu. Untuk bahan buatan itu sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya. Artinya bukan asli dari alam. Keunikan dari bahan buatan itu kalau kita lihat yang pertama sabun ya. Nah, keunikannya dia memiliki tekstur yang lembut. Kemudian sabun juga memiliki sifat yang mengharumkan. Nah, untuk di kelas 8 kemarin, kalau yang di kelas 82 kemarin itu ada ya praktik menggunakan sabun ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada bahan limbah organik. Ibu rasa sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya organik, anorganik. Itu sudah kita pelajari kelas 7, kelas 8 itu sudah Ibu kasih tahu apa itu organik dan apa itu anorganik. Jadi Ibu rasa sudah tahu. Nah, ini contoh-contohnya sama. Contohnya itu dari kelas 7, 8 pun sama ya. Untuk bahan limbah organik ada kulit jagung, jerami ya. Kemudian nah, ini bahan limbah anorganik ya. Artinya kalian sudah tahu tuh perbedaan organik, anorganik. Untuk
Membedakannya pun ibu rasa sudah tahu ya. Kemudian nah ini yang dimaksud keterampilan tangan ya. Nah, keterampilan tangan ini dalam sejarahnya itu artinya keahlian tukang atau istilah lain perajin. Nah, dahulu yang merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan. Kemudian makin lama berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Nah, meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi dengan dasar kesadaran material. Apa itu kesadaran material? Nah, kesadaran material itu adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Nah, dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan kepada apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan si pengrajin kepada tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Pengrajin dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Nah, banyaknya produk dapat dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itulah keterampilan tangan. Bisa kita lihat gambar ini, nak. Contoh yang membatik, nah itu menggunakan keterampilan tangan. Ya. Kemudian, nah ini ada lagi unsur estetika. Nah, ini anyaman 3 dimensi, kemudian tenun 2 dimensi. Ibu rasa untuk gambar yang pertama itu banyak ya kita temui di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, nilai estetik dalam karya seni dilihat dari aspek bentuk, dari warna, kemudian komposisinya. Kemudian dari segi bentuk disuguhkan aneka ragam bentuk yang sangat bervariasi. Nah, fungsi warna itu sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetika pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Nah, itu unsur estetika ya. Kemudian, nah kita lanjut ke unsur hiasan. Nah, unsur hiasan atau dekorasi itu dibuat dengan berbagai cara. Bisa diukir, bisa dilukis, bisa dicetak. Nah, ada 2 jenis cara penerapan unsur. Ya, ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kemudian yang B itu hiasan terstruktur, yaitu hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, itu ada ya, ada 4 gambar. Yang pertama, ragam hias struktur, ada ragam hias pada permukaan kain, ragam hias pada permukaan dinding, dan ragam hias terstruktur di atas kayu. Nah, itu unsur hiasan. Kemudian, nah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Ini ada soalnya. Silakan kalian kerjakan ya, soalnya tetap dibuat. Kemudian mungkin itu saja penjelasan singkat dari Ibu. Jika ada pertanyaan bisa langsung kalian kirim melalui WA. Kalau tidak ada, Ibu tutup penjelasan Ibu hari ini. Wassalamualaikum.